Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Al-Ansori, NIM 1995 dari kelas Sistem Informasi 4A, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asyari. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, tinjauan menyeluruh dari konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal atau bisa disebut internal control adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan pengendalian internal ini kadangkala bertentangan satu sama lain. Contohnya yaitu banyak orang yang menekankan pada perkayasaan proses bisnis yang radikal agar mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dan cepat, serta untuk memperbaiki efisiensi operasional. Penelitian oleh Committee of Sponsoring Organization COSO atau Committee of Sponsoring Organization adalah kelompok swasta yang terdiri dari American Accounting Association, AECPA, Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountant, dan Financial Executive Institute. Penelitian COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan, fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman yang ketiga bagi perusahaan yaitu tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, salah meletakkan, kesalahan logika, dan sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan yaitu seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Beberapa ancaman lainnya yaitu merekrut karyawan yang tidak qualified, hiring of qualified, pelanggaran hukum oleh karyawan, perubahan yang tidak diautorisasi pada file induk pembayaran, ketidakakuratan data waktu, ketidakakuratan proses pembayaran, pencurian atau kecurangan pendistribusian pembayaran, kehilangan atau tidak terautorisasi data pembayaran, dan yang terakhir performansi jelek. Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Yang pertama yaitu ada peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga yaitu WAN, memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini.
Yang pertama yaitu komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Empat, badan audit, dewan komisaris. Yang kelima, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Dan yang terakhir, tujuh, yaitu pengaruh-pengaruh eksternal. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian bertujuan untuk mengarahkan karyawan agar karyawan dapat bertindak sesuai dengan arahan manajer. Yang pertama yaitu aktivitas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Meliputi perancangan dokumen yang baik dan penggunaan dokumen bernomor urut terletak, pemisahan tugas, otorisasi atas transaksi, pengamanan yang memadai, cek independen dan kinerja rekan sekerja, penilaian atas jumlah yang mesti dicatat yang tepat. Yang kedua yaitu aktivitas yang terkait dengan pemrosesan informasi, meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Aktivitas ini membantu memastikan reliabilitas dan integritas sistem informasi yang memproses informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Aktivitas pengendalian yang lain yang relevan dengan pelaporan keuangan adalah review atas kinerja yang meliputi 1. Membandingkan anggaran dan nilai aktual. 2. Menganalisis kaitan antar data, melakukan investigasi dan tindakan korektif. Yang ketiga, review atas kinerja fungsional atau area tertentu. Aktivitas pengendalian. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yaitu yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. 2. Pemisahan tugas. 3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. 4. Penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang terakhir, pemeriksaan independen atas kinerja. Pengendalian secara umum yaitu pertama, pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian akuntabilitas aktiva, pengendalian praktik manajemen, pengendalian operasi pusat informasi, pengendalian otorisasi, dan yang terakhir pengendalian akses. Itulah sedikit info dari saya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.